Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh kawan-kawan pemirsa dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan coba bongkar untuk satu unit MX. Yang lain ada juga, tapi kita pending untuk motor yang spare partnya agak susah. Dan beberapa unit yang sudah kita bongkar sedang menunggu onderdilnya sampai ya teman-teman. Dan untuk mengisi waktu kita coba cek ini. Nah, kenapa ke MX? Karena MX ke spare partnya lebih mudah dan nggak perlu nunggu lama. Biasanya sudah tersebar di berbagai toko untuk original part Yamaha. Jadi kita akan dengerin apa masalahnya. Cepet panas, kalau di gas ngebul mesinnya kemplitik. Ini yang tersampaikan ke admin kita dan terdata di pendaftaran. Mesin cepat panas, satu. Yang kedua, kalau digas ngebul. Yang ketiga, mesinnya kemplitik. Ini kompleks. Kalau kita analisis dari gambaran tanpa saya bunyikan, motor ini sudah mengalami keausan atau kebocoran kompresi. Ya, kebocoran kompresi pada area piston, sehingga pembakaran itu masuk ke area engine gear. Maksudnya begini teman-teman, pembakaran itu terjadi di bagian sini ya, di ruang bakarnya. Nah, di situ terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat sehingga mampu mendorong piston dan menjadi daya gerak. Tadi yang saya sampaikan adalah kebocoran. Kebocoran yang dimaksud adalah di mana pembakaran itu bocor menyelinap masuk ke sela-sela antara pembatas piston dan linear, yaitu ring sebagai pembatasnya. Namun ring ini sudah tidak mampu secara maksimal menahan batasan tersebut, sehingga pembakaran masuk ke area crankcase atau ruang di belakang daripada piston. Nah, otomatis tenaga jadi lemah, kemudian suhu panas ini akan cepat sekali merembet dan menyebar ke berbagai komponen. Yang pertama kali akan mengalami nilai peningkatan panas adalah pada bagian setang, kemudian merembet kepada bagian kruk as. Nah, ketika kruk as ini mengalami peningkatan suhu, secara otomatis dia akan sangat cepat menguraikan panasnya ke media logam yang lain. Itu seperti itu. Jadi bisa disimpulkan kenapa mesinnya cepat panas, adanya kebocoran nilai pembakaran. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah kalau digas ngebul. Nah, kalau digas ngebul itu koneksinya sama kasus satu, yaitu cepat panas. Cepat panas adalah adanya kebocoran. Nah, kebocoran itu bisa menjadi titik tekan daripada ruang bakar ketika terjadi pembakaran. Bisa juga menjadi titik tekan balik dari crankcase atau dari oli yang justru masuk ke ruang bakar. Karena ini 4 tak. Ada skema kerja di mana dia itu menghisap dan dia terdorong atau langkah kerja. Ketika langkah hisap itu terjadi sedotan berbagai media cair dari ruang lain. Salah satunya adalah venturi karburator. Itu terjadi hisapan mesin yang cukup tinggi. Otomatis celah ring dari silinder itu juga ada kemungkinan terjadinya hisap oli. Jadi olinya ikut kehisap ke ruang bakar pada saat langkah hisap. Sedangkan pada saat langkah kerja atau langkah pembakaran, ini terjadi kebocoran pembakaran ke ruang yang lain. Kalau ke karburator bisa enggak, tergantung klepnya bocor apa enggak gitu. Tapi kita ke piston. Udah jelas masalahnya adalah piston yang melonggar atau ringnya yang tidak lagi mampu merapat untuk membatasi antara ruang bakar dengan ruang kerja daripada gerak langkah piston, yaitu di silinder itu. Dan silinder terkoneksi secara terbuka melalui media stang seher kepada kruk as. Begitu ya teman-teman. Jadi kompleks antara cepat panas sama kalau digas ngebul. Mesinnya kemplitik. Nah, mesin kemplitik itu juga satu titik, yaitu adalah piston. Piston yang longgar akan menimbulkan suara ya. Kemudian celah pelatuk dan lain sebagainya, dan juga bisa lahar daripada ini. Tergantung daripada suaranya. Maka bisa dikatakan mesin ini ada troubling jelas di bagian sininya dulu. Masalah setang, kopling dan lain sebagainya itu sulit dianalisa, sulit dideteksi ketika ada banyak suara yang lain. Maka daripada itu mari kita bersama-sama dengerin untuk suara mesinnya seperti apa biar kita bisa kasih gambaran.
Oke, di sini suara cukup kencang itu dari suara pelatuk yang mengalami kelonggaran. Kemudian di sini laker pada puli juga ada sedikit kelonggaran, tapi suaranya nggak begitu ekstrim. Kemudian rantai keteng tidak terdeteksi. Untuk rantai keteng tidak terdeteksi saat ini, suara ketukan cukup keras di sini. Piston ini bersuara, hanya saja tidak terdeteksi karena suara ini menutupi. Ya, frekuensi suaranya tidak bisa dianalis dari pistonnya karena ini di sini suaranya cukup kencang. Cuman di sini piston kemungkinan linearnya tidak terlalu kasar, tapi piston bisa sedikit mengalami ada beberapa baret. Ini analisa saya. Kemudian suara tengah, mesin tengahnya itu ada suara klodok kruk 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 itu dari suara laker daripada kruk itu sendiri. Tapi untuk mic itu wajar dan normal saja. Jika ini dipertahankan sampai beberapa waktu itu nggak masalah. Tapi kalau mau bagusnya sih diganti sekalian. Kemudian masalahnya kedua adalah suara kopling. Jadi rumah koplingnya sudah mengalami tingkat kehausan yang berpotensi akan menyebabkan delay pada setiap kita putaran gas ketika kita oper gigi. Pada waktu kita melakukan perpindahan gigi, rumah kopling ini sudah mengalami jeda atau space, sehingga kerasa di kita sebagai pengendara itu ada kayak leg, ada delaynya ya, ada lagnya, ada leg, klik. Ini kerasa banget. Terutama setelah kita lepas gas kemudian kita tarik kembali, itu akan terjadi space atau ada jeda yang cukup kerasa. Tergantung para pengendara, feel dan bagaimana menyikapinya. Karena perasaan itu tidak ada ukur patoknya. Jadi sulit digambarkan di sini. Oke, mari kita bongkar bareng-bareng untuk bagian headnya dulu ya guys. Mungkin yang terbesar pelatuk yang terlalu renggang atau bisa jadi klepnya ini jeber. Klep jeber itu klepnya pecah pada bagian titik tumbuannya sehingga suaranya kayak gini tek 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 gitu. Berikutnya lar. Oke teman-teman, perhatikan di sini ada kerak. Di sini keraknya udah cukup tebal, bahkan menutupi celah untuk klepnya. Dalam arti kan ada cowakan piston gitu. Nah ini udah hampir rata tertutup oleh kotoran ini. Kemudian di sini pertanda bahwa ada kebocoran oli ya, bocoran oli pada bagian mana, apakah di klepnya atau di pistonnya. Nanti kita buka bareng-bareng, kita buka. Yuk, bro. Kita copot dulu si lihat keraknya. Oke. Sip. Silindernya mulus, tidak ada baret khusus di sini ya, udah bisa dilihat tidak ada baret khusus, tapi ring olinya sudah bermasalah. Nah perhatikan, ring olinya masih bisa muter di sini, apakah lubangnya aman atau tidak. Nah pistonnya baret seperti yang saya sampaikan ke teman-teman ya. Tadi saya jelasin pistonnya ada baret dalam di sini 5 YP ya teman-teman. Ini masih generasi lama banget. Kemudian kita lihat setangnya. Setang goyang dikit ya bos, tapi nilai tekanannya masih, nah ini bunyi kembletek kembletek, kembleteknya masih kecil, tapi ini nanti lama-lama kenceng. Kalau dari goyangan ini keausannya udah banyak, tapi di tepi, jadi yang di tengahnya belum. Sederhananya ini setang masih bisa dipertahankan, namun ada suara kletuk 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 di dalam kecil, tapi lambat laun ini akan makin kencang ya suara setangnya. Nah kemudian kita lihat nih ring shakernya, celahnya itu udah berapa, apakah normal atau tidak, Anda bisa lihat sendiri nanti.
Kasih celahnya teman-teman. Alah, oke, celahnya kelihatan di sana. Kita ukur. Kita langsung gunakan tergede. Ini 060 ya. Nggak masuk. 060 nggak masuk. Kita pakai 50. Oke. 0,50 ya, ini udah openannya. Itu udah terlalu lebar teman-teman. Untuk ring kompresi 1. Ring kompresi 2 pasti lebih lebar atau bisa lebih kecil, tergantung. Bisa dibahas yang itu. Nah, udah jelas dia mengalami kelonggaran. Nah, kenapa ngebulnya itu kalau digas saja, sedangkan kalau nggak digas nggak ngebul. Nah, ini butuh tekanan, butuh kompresi. Kita mencurigai klep. Nah, di area klep ini ternampak basah kuyup ya. Bisa jadi sealnya bocor juga. Kemudian yang bikin suara itik-itik apanya sih? Nah, kita coba perhatikan di sini. Ini pelatuk udah bebas ya. Pelatuk udah bebas. Di sini celah gapnya terlalu lebar. Nah, ini. Di sini celahnya udah terlalu lebar. Kenapa bisa melebar? Apakah mengendor atau mengalami hal lain? Jadi klep kendor itu bisa jadi karena ini kendor. Kalau ini kendor copot lama-lama ya teman-teman. Perhatikan baik-baik. Kenapa klep mudah celahnya mudah lebar? Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah faktor batang klep ini mulai keganjel kotoran. Jadi batang klepnya ini di sini mulai keganjel sama kotoran-kotoran, sehingga klepnya itu tidak bisa balik penuh ke sana. Maka celah yang udah kita buat, celah yang udah kita atur di sini udah di setelannya, lama-lama jadi lebar. Nah, lama-lama lebar kenapa? Karena ini kurang mendem, ya, kurang masuk ke dalam sana. Kok bisa? Karena ada ganjel kotoran. Di sini terganjel sama kotoran, sehingga jarak baliknya itu jadi lebih jauh. Otomatis tercipta celah kerenggangan yang tinggi. Paham ya di sini? Yang kedua adalah adanya faktor keausan. Aus itu efek kena gesek atau tekanan sehingga dia mulai mengempes sehingga terjadi celah di sana. Jika motor kalian mengalami kasus bolak-balik timbul suara kempletek pada bagian klep, udah disetting nanti beberapa hari kayak gitu lagi, itu kemungkinan terbesar adanya aus atau hentakan yang terus-menerus menyebabkan dia mengalami kempes atau pecah atau jeber, gampangannya gitu ya. Nah, kalau kasusnya ini efek batang klep yang kurang balik maksimal, efek terganjal residu. Biasanya ini klep bocor. Biasanya kita coba dulu ya. Oke, sebelah sini. Klep in, bocor parah bagian sisi, kita klep X. Nah, cukup. Nah, ini bisa dikatakan ada kebocoran pada bagian in karena ada ganjal yang tidak rata. Kalau di sini kayaknya ganjalannya itu rata atau ganjal penuh ya. Jadi muter saking tebelnya kotorannya sehingga ganjalnya penuh dan malah jadi rapat. Tapi pada putaran tertentu dia akan jadi kayak bocor. Oke. Nah, celah sekarang yang didapati pada bagian X ini terdapat angka berapa? Nah, ini tinggi banget. Kita coba ambil di celah 025 deh.
Ini 025 ya teman-teman guys. Nah 025 di sini terlalu longgar, nggak longgar banget ini. Tuh ya bos, ini longgar sekali, berarti terlalu jauh, makanya timbul suara ketukan. Lalu kita ke angka 030, masih terlalu longgar ya. Ini 30 nih, terlalu longgar. Kita ke 60 deh, langsung aja. Nggak bisa nekuk coy, bisa masuk sebenarnya, cuma nggak bisa nekuk aja sih. Kita coba kayak gini, tekuk aja. Pokoknya lebar banget lah ini. 60 masuk bos, cuman ini saya nggak bisa nekuk, platnya terlalu kuat. Nah masuk, jadi 060 aja masuk guys, gila. Jadi suara tadi kenceng banget, tek 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 teknya itu dari celah klep yang terlalu lebar ya, terlalu lebar di sini nih. Lalu apakah dengan disetel aja ini selesai? Sebenarnya disetel aja udah lumayan mengurangi suara ketukannya ya, disetel aja itu udah beres. Tapi ini tidak akan bertahan lama. Ketika ini nanti di setel standar, dalam beberapa hari itu akan timbul suara lagi, karena ini akan makin meninggi kotoran-kotorannya, efek dari oli yang kebakar tadi. Nah ini dibongkar tujuannya satu, ada bocor klep, ini bikin performa kurang dan suka meletup-letup ketika lepas gas. Kemudian berikutnya bisa jadi dari seal-sealnya ini juga mengalami kebocoran, sehingga di sini terjadi kerak yang tinggi. Nanti ini disekur ulang ya, agar durasi bukaannya masih standar lagi. Kalau disetel tok nanti loyo, tenaga nanjaknya akan berkurang ya, tenaga nanjaknya kurang, angkatannya lemah. Kalau cuma disetel halus, suara bisa halus tapi tenaga kurang. Karena apa? Durasinya beda. Buka tutup klepnya akan mengalami perubahan, sebab di sini keganjel. Nah ini harus distandarkan dulu, baru nanti setel celahnya, nanti performa akan normal. Kemudian berikutnya di sini, nah pistonnya, ringnya ini sudah tidak mampu menahan tekanan kompresi. Jadi ada oli yang masuk ke sini. Nah pembakaran juga bocor ke samping-samping di sini. Nah ini kan kayak gosong gitu teman-teman. Terjadi pembakaran yang berebes, merembes keluar sini. Oke? Pola hasil jadi ada kayak semacam sisa bakaran di sini. Nah ini harus ganti piston pak. Kenapa? Ini dihasil ya. Ini tipe dihasil. Nah di sini juga udah terjadi kantong. Itu dimana ausnya itu rata. Jadi aus merata di bagian jalur ring. Ya di jalur ring. Sementara ini silindernya bagus, karena Y1. Nah ini yang paling kokoh dari kelas buring. Ini yang paling kokoh bos. Kalau ini udah ganti pakai 3C1 dan lain sebagainya, itu udah beda kasusnya. Ini juga masih 5YP 5YP, itu beda nanti hasilnya kalau sama part sekarang. Jadi ini mesin varian lama, mesin varian dulu itu lebih kokoh, lebih tangguh, dan bahannya itu lebih strong, lebih kuat. Beda cerita dengan motor yang sekarang, bahannya itu rapuh banget dan mudah cepat rusak. Kalau dari segi ekonomis secara bisnis, kalau kita ciptakan motor yang gak gampang rusak, ini bisnis gak jalan. Nah gitu, makanya motor sekarang itu cepat rusak, motor itu cepat bermasalah. Ya memang harus gitu. Kalau motornya awet, ini nggak bagus untuk dunia industri. Orang nggak ganti-ganti motor guys, unit barunya nggak kebeli gitu. Motor lama aja masih oke, karena apa-apanya terlalu kuat. Makanya untuk tampilan, body, ergonomis dan lain sebagainya itu kadang mengorbankan durability. Karena apa? Tampilan itu lebih utama daripada kekuatan atau durability-nya yang dikurangi, tapi tampilannya yang dimaksimalkan. Nah, orang sekarang itu nggak peduli isi, yang penting kan luarnya gitu. Itu kan manusia sekarang kayak gitu. Terus waktu, cuman sekarang orang itu bolak-balik pengen ganti motor. Itu menjadi sebuah trending baru di mana orang itu akan rajin belanja. Budaya konsumtif dikalahkan. Nah, bagi kita orang-orang yang selalu berhemat dan juga untuk mempertahankan nilai ekonomi kita tetap aman sebisa mungkin, maka unit yang dipaksa. Dalam arti gimana? Ya produknya makin jelek itu pasti. Tidak ada produk makin bagus, tidak ada. Ya. Jadi semua produk yang ada nilai pasar, ada nilai jual dan belinya itu akan makin parah. Itu pasti. Durability nggak penting gitu loh bos. Yang penting motor nanti setahun 2 tahun rusak ganti buang. Jadi jangan heran kalau motor kalian zaman sekarang itu gampang rusak, diajak kerja keras mudah rusak dan lain sebagainya. Itu jangan terlalu dipikirin lah. Ya namanya udah keadaan gitu kan. Namanya udah zaman.
Nah ini untuk buringan dan lain sebagainya, ini generasi lama ini keren banget sih, kokoh banget, kuat banget, tangguh banget ini mesin ini. Oke, begitu untuk kawan-kawanku semua dimanapun Anda berada. Seperti yang saya gambarkan tadi permasalahan, Anda bisa simak video ini dari awal dan bisa dipahami lebih mendalam. Jadi nanti nggak kacau dalam memperhatikan tentang tutorialnya. Masalah suara utama itu sebenarnya dari celah klep yang terlalu lembar. Tapi jika hanya di setel saja itu tidak akan bertahan lama. Yang ada mengorbankan performa. Sebab jarak itu sudah berubah. Ini akan disekur juga karena ada kebocoran. Nanti seal klepnya akan diganti baru agar kepadatan kompresinya makin bagus. Piston, saran dari saya pistonnya itu diganti. Kalau pistonnya nggak diganti, nah ini akan cepat bergerak kembali. Nah kalau ganti piston ya ganti silinder bos. Ini pada motor tipe seperti ini. Nah, itu kan katanya silindernya bagus. Iya pak, saya bilang silindernya bagus, betul. Maksudnya bagus bukan berarti tidak rusak, gitu loh. Saya bicara tentang quality, ya kualitas buring zaman dulu sama buring sekarang itu jauh beda. Buring zaman dulu itu jauh lebih bagus daripada buring zaman sekarang. Bukan berarti ini nggak rusak, gitu loh. Lo katanya bagus kok diganti. Bukan itu maksudnya pak. Maksudnya barang zaman dulu itu lebih bagus dibanding zaman sekarang. Lah iya, ini kan barang lebih bagus daripada zaman sekarang. Kenapa diganti pak? Ini rusak. Lo katanya bagus kok rusak. Bukan itu pak maksudnya. Susah nih ngomong sama orang kayak begini ya. Loh kata Mas Bun kan bagus, lebih bagus. Kenapa diganti yang baru? Yang baru zaman sekarang kan nggak lebih bagus. Tapi bener juga ya Rok. Aku kan ngomong buring yang lama lebih bagus ya. Kenapa diganti yang baru? Katanya yang baru lebih cepat rusak. Iya juga ya, nggak salah juga sih. Yang salah saya ya. Iya juga ya guys. Ngapain diganti ya kalau itu lebih bagus ya? Iya, nah berarti nggak lebih bagus dong? Enggak, ya lebih bagus buring zaman dulu. Nah ini nggak kelar nih debatnya nih, bisa sampai maghrib nanti. Kayak gitulah bos. Ini ganti buring sama piston nih. Nanti seal klep diganti sama sekur klep. Kemudian nanti setel pelatukan untuk setang boleh dipakai aja dulu nggak apa-apa. Ya. Karena ini kalau mau ganti ini biayanya cukup besar. Sementara untuk suara belum begitu ekstrim. Jadi masih bisa dipertahankan. Selebihnya nanti eksternal gampang lah. Untuk yang lain bagian ini aja dulu deh. Untuk lahar pulinya gimana? Aman bos. Ini tidak terlalu kedengaran suaranya. Biasanya di sini oblak, ini enggak. Berarti aman. Saya nggak akan dulu, tapi nggak buka dulu ya teman-teman. Saya fokus di sana. Oke, jika ini final keputusan ganti buring dan sebagainya, maka kita akan selesaikan hari ini. Nanti tinggal beli buring, pasang. Kemudian di sini melakukan proses skur, klep, ganti seal, lalu rakit kembali. Nanti kita tinggal setting di bagian karburator dan lain sebagainya. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Selamat siang, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.